Oke, selamat pagi semuanya anak-anak SD Kristen Petra Jombang. Kok suaranya masih kalah semangat sama Pak Yoyo yang ada di sini. Sekali lagi selamat pagi. Wah, oke, semangat pagi di hari Jumat. Ya. Oke, ya pagi hari ini sebelum kita memulai renungan pagi kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh hadir di sekolah dengan semangat yang baru, bertemu dengan Bapak, Ibu Guru dan teman-teman kami. Ini semua hanya karena berkat Tuhan. Sebelum kami mengawali pembelajaran hari ini, kami rindu mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui guru kami, dan kami memuji nama Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Pak Yoyo mau ajak kalian sama-sama bangkit berdiri. Kita memujikan nama Tuhan dengan gerakan dan semangat tentunya. Yuk, no. Mari nyanyikan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan. Sana dulu ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan, sana dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nyatakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi Bapak Ibu Guru yang menyampaikan firman dan kami yang akan mendengarkan. Kami mau sama-sama belajar untuk dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ya. Silakan diambil Alkitabnya. Ayo ulang. Ya. Dan kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius pasal yang ke-7 yang kita akan baca di ayat yang ke-26 dan 27 maksudnya gitu. Oke, Matius pasal yang ke-7 ayat 26 sampai 27. Oke. Ya, Pak Yu tunggu. Di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai 27 kita akan baca di situ untuk ayat renungan pagi hari ini. Tema renungan pagi hari ini mungkin bisa ditampilkan. Nah, siapa orang yang bodoh? Siapa orang yang bodoh? Oke, kita baca ayat firman Tuhan dulu, nanti Pak Yu akan jelaskan. Oke, kita akan baca secara bersama-sama dengan suara yang terbaik dari kelas kalian masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini. Nah, siapa orang yang bodoh? Nah, orang yang bodoh ditulis di Alkitab tadi bahwa seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dibayangkan aja, kita sama-sama membayangkan. Dalam keadaan normal saja, kalau bangunan rumah itu dibangun biasanya pondasinya atau dasarnya itu pakai batu loh, besar-besar lagi. Ini diibaratkan, ditulis di Alkitab, kenapa orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bisa kalian bayangkan kan? Kalau pasir itu gimana? Kena air sedikit, dia akan ngikut. Kena angin, maksudnya ada kena tuangan air, dia nanti akan, kalau kalian punya di rumah punya gundukan pasir, kalian tuang air, dia akan berlubang. Nah, begitu rapuhnya ya. Bayangkan aja, nah apalagi di Alkitab ditulis, makanya kalau banjir, hujan, angin, dan air bah melanda, tuh rumah bakalan rubuh dan mengalami kerusakan yang hebat, yang luar biasa. Nah, ini sama artinya seperti mendirikan rumah tanpa dasar. Udah repot-repot bangun sampai gentengnya, sampai atasnya, tapi dasarnya nggak kuat. Kena angin sedikit, kena air sedikit, roboh. Nah, itu yang dimaksud. Maka disebut orang bodoh. Nah, diartikan lagi bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang sebenarnya tahu, tapi tidak mau tahu. Tidak mau tahu tentang apa? Tentang firman Tuhan. Nah, kalian mungkin sering mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Banyak yang dengar firman dari sekolah, dari gereja, dari rumah. Tetapi, nah, ini Tuhan berkata dalam firman-Nya, setiap orang yang mendengar perkataanku
dan tidak melakukannya. Nah, itulah yang diibaratkan seperti sama dengan orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Dia tidak tahu menau. Dia sudah tahu tapi tidak mau untuk melakukannya. Sama seperti tadi, sudah tahu kalau rumah itu dibangun butuh fondasi yang kuat, tapi dia malah pilih sudah dibangun pakai pasir aja. Nah, tentunya seperti itu ya, kita sering dengar, banyak bahkan sudah sering mendapatkan firman Tuhan. Jangan mencuri, ayo. Apalagi ya, jangan berbohong. Nah, hormati ayahmu dan ibumu. Nah, itu banyak sekali yang sudah kita dengarkan dan itu adalah firman Tuhan. Tapi apakah kita sudah melakukannya semua? Itu ya. Tentunya itu nanti kalian jawab sendiri masing-masing dalam hati kalian dan biarlah Roh Kudus yang memampukan untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Oke? Tentunya setiap kita nggak mau toh jadi orang yang bodoh. Kita sudah tahu siapa orang yang bodoh tadi? Orang yang tahu firman Tuhan tapi nggak melakukan. Tapi Pak Ye percaya anak-anak SD Kristen Petra Jombang orang mau jadi anak-anak yang bijaksana ya, bukan jadi orang-orang yang bodoh. Oke? Ya, mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatan Roh Kudus dan pimpinan Roh Tuhan ya. Oke, kita bersyukur dan terus meminta pertolongan Tuhan dalam doa untuk kita bisa senantiasa melakukan firman Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa mengerjakan segala apa yang Tuhan firmankan. Bukan dengan kemampuan kita, tapi pertolongan Tuhan. Oke? Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan pagi kita dan memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan menjadi orang-orang yang bodoh. Tapi kami mau terus belajar mendengar, menerima firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus yang daripada Tuhan, karena kami manusia terbatas. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak batas, yang tidak terbatas, yang akan memampukan kami untuk mengerjakan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melanjutkan kegiatan kami dengan belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru. Biar Tuhan memberikan hikmat, semangat untuk kami terus boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.